Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Heri Suliandri, Guru Pendidikan Agama Islam Cirayu 2. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kabar kita baik dan sehat semua. Anak-anak, adapun materi hari ini yaitu sikap berani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi PAI Pendidikan Agama Islam ini kelas 2 semester genap, pelajaran ke-7 dan kurikulum 13. Anak-anak, adapun kompetensi dasar hari ini yaitu 1.11. Meyakini kebenaran kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2.11. Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3.11. Memahami kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun 4.11. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kita lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Adapun 3.1.1 yaitu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3.11.2 yaitu menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun 4.11.1 yaitu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir 4.11.2 yaitu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, adapun kisah keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud. Nabi Soleh merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya bernama Ubaid bin Zabar. Nabi Soleh alaihissalam masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh seorang pemberani dan Allah mengutusnya kepada kaum Samud yang keras hati. Kaum Samud adalah nama suku yang ada di dataran Al-Hijr. Daerah itu terletak di antara Hijaz dan Syam. Adapun awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Soleh karena Nabi Soleh terkenal jujur, pemberani kepada kaum Samud. Kaum Samud menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari batu atau kayu. Kaum Samud dikenal pandai mengukir. Adapun mukjizat Nabi Soleh memohon kepada Allah agar diberi mukjizat. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh alaihissalam. Pada suatu hari, batu gunung terpecah dan keluar unta. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Beberapa orang di antara mereka beriman, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Dan Nabi Soleh berpesan agar tidak mengganggu dan membunuh unta. Namun pada akhirnya kaum Samud melanggar perintah itu dan membunuh unta tersebut. Anak-anak, adapun azab bagi kaum Samud yaitu Nabi Soleh meminta kaumnya bertobat. Mereka diberi waktu 3 hari. Jika tidak bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada kaum Samud. Mereka menentang Nabi Soleh agar Allah menurunkan azab. Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk berbuat tobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya tetap ingkar dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihissalam mengingatkan mereka azab Allah akan segera datang. Pada hari pertama wajah mereka akan berubah menjadi kuning.
Hari kedua wajah mereka berubah menjadi merah. Dan hari ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat turunlah azab Allah kepada kaum Samud. Sebelum azab Allah terjadi, Nabi Soleh dan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Samud menuju ke kota Ramlah. Maka pada hari keempat terjadilah halilintar dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Anak-anak, kisah keberanian Nabi Soleh, semua kaum Nabi Soleh yang tidak beriman mati terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya meninggal dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah selamat semua. Adapun sifat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani dan dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Berani mengajak teman berbuat dalam kebaikan. Anak-anak, lihat di contoh ada di gambar ada seorang anak-anak kecil sedang menyeberangi nenek-nenek atau orang tua ya. Pada zaman sekarang kita jarang ya melihat anak-anak kecil menyeberangi nenek-nenek atau menolong, dan alhamdulillah untuk berani mengajak teman berbuat baik, kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak, gambar yang kedua, berani mengingatkan teman yang berbuat salah. Anak-anak, kalau seandainya di sekolah ada anak-anak teman kita yang berbuat salah, kita harus berani menegurnya ya. Jangan sampai dibiarkan saja. Kita berani demi kebaikan dan jangan berani demi kesalahan. Oke anak-anak, kita lanjut kisah keberanian Nabi Soleh, yaitu berani karena benar dan takut karena salah. Anak-anak, kalau kita menemukan barang di jalan itu ada gambar ya. Di situ anak kecil sedang memberikan barang yang temuannya. Jadi kita harus berani mengembalikannya kepada orang yang punya barang itu atau menyebarkannya ya. Jangan sampai barang itu kita ambil ke rumah, kita miliki. Itulah anak-anak untuk nomor 3, berani karena benar. Anak-anak, kita lanjut nomor 4 ya. Berani membela kebenaran. Anak-anak, di dalam gambar ada yang sedang bertengkar itu ya, berarti itu anak yang satu itu sedang menegur temannya yang berbuat kesalahan, dan ada temannya lagi yang berani membela kebenaran, karena keberanian itu wajib kita lakukan selama dalam kebenaran. Oke anak-anak, nomor 5, kita tidak mudah putus asa. Di situ anak-anak ada teman yang jatuh ya. Teman yang jatuh kita tolong, jangan sampai teman kita yang jatuh dibiarkan. Dan teman itu putus asa untuk tidak mau bangun di situ ya. Nah, kita kasih semangat kepada teman kita yang jatuh supaya tidak mudah putus asa, maupun dalam belajar maupun dalam hal yang lainnya ya. Kita harus semangati teman-teman yang supaya tidak mudah putus asa. Itulah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang kisah Nabi Soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Ibu minta maaf apabila banyak kesalahan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.